Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gracia. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sistem dispersi. Yang pertama ada suspensi. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Nah, suspensi farmasi juga merupakan sistem cair. Namun dalam hal ini, bahan padat biasanya obat itu tidak larut dalam pelarut secara signifikan, tetapi tetap sebagai partikel padat yang tersebar di seluruh pelarut. Suspensi sendiri adalah sistem dispersi dua fase di mana partikel padat tidak larut dengan ukuran lebih dari 1 mikrometer tersebar dalam fase cair. Selanjutnya ada emulsi. Emulsi merupakan sistem yang tidak stabil secara termodinamika karena sifat alami. Fase minyak dan air yang memiliki inkompatibilitas secara molekuler sehingga cenderung mengalami pemisahan fase dan menyebabkan kerusakan sistem. Nah, untuk meningkatkan stabilitas, emulsi umumnya diformulasikan dengan penambahan emulsifier atau surfaktan yang berperan dalam menurunkan tegangan antarmuka antara fase minyak dan air, serta membentuk lapisan pelindung di sekitar droplet, sehingga mampu meningkatkan stabilitas kinetik emulsi. Nah, berikutnya merupakan komposisi sediaan suspensi yang terdiri dari zat aktif, medium pendispersi, suspending agent, wetting agent, flocculating agent, buffer atau pengatur pH, pengawet, pemanis, dan pewarna rasa. Selanjutnya juga ada komponen sediaan emulsi, ada fase terdispersi, fase pendispersi, emulgator, koemulgator atau stabilizer, thickening agent, pengawet, antioksidan, humektan, perasa, pewarna, dan juga pemanis. Nah, berikut merupakan profil suspensi yang berisi keuntungan, kerugian, dan juga kegunaan klinis dari suspensi. Selanjutnya ada ringkasan tabel profil keuntungan, kerugian, dan kegunaan klinis dari emulsi. Selanjutnya ada teknologi dan penanganan khusus untuk suspensi. Yang pertama, pendispersian padatan. Prinsip dasarnya, pendispersian padatan tidak larut ke dalam pembawa cair. Nah, hal ini memudahkan pencampuran awal. Yang kedua, ada peran suspending agent. Nah, komponen kimianya ini penggunaan suspending agent untuk meningkatkan viskositas untuk menjaga partikel agar tetap terpisah. Yang ketiga, ada laju sedimentasi minimal. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan sediaan yang memiliki laju sedimentasi minimal dan menambah stabilitas fisik. Yang keempat, ada kemudahan redispersi. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan sediaan yang mudah didispersikan kembali atau redispersible untuk kenyamanan pasien. Selanjutnya ada teknologi dan penanganan khusus untuk emulsi. Yang pertama ada sistem dispersi, yang kedua ada metode klasik atau gom kering, yang ketiga ada metode klasik gom basah, dan yang keempat ada faktor stabilitas emulsi. Berikutnya ada teknologi dan penanganan khusus. Nah, yang pertama itu adalah bahan hidrofobik suspensi. Nah, ini wajib menggunakan wetting agent seperti gliserin atau sorbitol untuk menurunkan sudut kontak untuk memudahkan pembasahan. Yang kedua adalah bahan termolabil. Nah, penambahan zat dilakukan setelah suhu basis turun agar mencegah degradasi. Yang ketiga ada zat aktif mudah teroksidasi. Nah, penambahan zat antioksidan seperti BHA dan BHT dan juga tocopherol dan penggunaan wadah kedap cahaya untuk mencegah oksidasi. Yang keempat
ada elektrolit konsentrasi tinggi. Nah, perlu diwaspadai karena ini dapat merusak lapisan ganda elektrik dan menyebabkan caking atau creaming. Berikutnya ada ketidakstabilan emulsi dan suspensi. Nah, ketidakstabilan emulsi dan suspensi merupakan masalah dalam teknologi farmasi yang dapat menyebabkan perubahan fisik, penurunan efikasi, dan ketidaktepatan dosis karena keduanya bersifat tidak stabil secara termodinamika. Nah, ketidakstabilan emulsi yang pertama ada creaming dan sedimentasi, yang kedua ada agregasi atau flokulasi dan koalensi, yang ketiga ada cracking atau breaking, yang keempat ada inversi phase, dan yang kelima ada kerusakan karena suhu dan cahaya. Nah, sedangkan ketidakstabilan suspensi itu ada sedimentasi, caking, flokulasi dan deflokulasi, dan perubahan viskositas. Selanjutnya ada evaluasi sediaan suspensi. Nah, parameter dalam evaluasi sediaan suspensi ada organoleptik. Nah, tujuannya untuk mengetahui penerimaan, sediaan, dan oktensi perubahan fisik. Selanjutnya itu adalah nilai pH. Nah, nilai pH ini untuk menjaga stabilitas kimia saat aktif dan memastikan kenyamanan dan kelamaan atau kenyamanan atau kenyamanan. Yang ketiga ada volume sedimentasi. Tujuannya untuk memastikan sediaan tidak cepat mengendap atau homogen. Yang keempat ada viskositas. Nah, tujuan evaluasi ini dilakukan untuk menjamin kestabilan fisik dan kemudahan penuangan. Yang kelima ada memastikan redispersibilitas. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan homogenitas dosis saat akan digunakan. Dan yang terakhir ada ukuran partikel. Nah, ini tujuan evaluasi digunakan agar untuk mencegah terbentuknya endapan keras dan caking. Selanjutnya ada evaluasi sediaan emulsi. Yang pertama ada uji organoleptik. Nah, tujuannya untuk mengamati karakteristik fisik emulsi menggunakan panca indera untuk mengetahui perubahan selama penyimpanan. Yang kedua itu adalah uji homogenitas. Nah, ini tujuannya untuk memastikan seluruh komponen emulsi tercampur merata dan terdispersi dengan baik. Yang ketiga ada uji pH. Nah, ini digunakan untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan sediaan emulsi serta menjaga stabilitas zat aktif dan keamanan penggunaan. Yang keempat ada uji tipe emulsi. Nah, ini digunakan untuk menentukan jenis emulsi, yaitu emulsi minyak dalam air atau emulsi air dalam minyak. Yang kelima ada uji viskositas. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekentalan emulsi untuk memastikan kenyamanan penggunaan dan kestabilan selama penyimpanan. Dan yang terakhir ada uji stabilitas fisik, yang bertujuan untuk menilai kemampuan emulsi, mempertahankan mutu, dan juga karakteristiknya selama penyimpanan. Jadi, itu saja materi hari ini. Sekian dan terima kasih.